Ya, ya. Jadi sebenarnya sudah banyak diungkap ya alasan-alasan terkait dengan fakta yang terjadi pada negeri kita. Cengkraman oligarki ini semakin kuat, nah, semakin kuat dan semakin nyata keberadaannya. Itu sudah banyak kita rasakan ya, baik itu secara ekonomi, secara politik, apalagi nanti sudah mau berganti ini kepemimpinan ini gitu. Sudah mulai banyak yang kampanye uang ada, sudah banyak digelontorkan nih. Tebar baliho ya. Ya, tebar baliho. Tebar baliho, ada yang nurunin baliho. Nah, ya. Berarti mereka yang secara publik itu merasa sebagai pemimpin, sebenarnya ada yang mengatur mereka ya. Para pemilik modal itu ya, para pengusaha itu sendiri. Baik. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa kondisi ini memang Indonesia untuk saat ini tidak bisa keluar ya dari kondisi cengkraman oligarki yang sepertinya sudah kuat mengakar di negeri kita. Kira-kira Asrofi tadi sudah menyinggung sedikit terkait dengan sebenarnya kerusakan ini bisa hilang dengan Islam. Nah, itu kan jadi pertanyaan masyarakat juga sebenarnya. Ini bahas-bahas oligarki, bahas-bahas politik kok disinggung-singgung dengan Islam. Sebagian masyarakat memang sudah paham Islam itu solusi kehidupan. Tapi dalam konteks ini bagaimana menjelaskan ke masyarakat terkait dengan Islam mampu menghapuskan oligarki itu sendiri, Ustaz? Ya. Itu bagaimana? Saya ingin mengoreksi sedikit tentang kata setting ya tadi. Ini sudah diatur semuanya. Apa tadi itu ada negara kok begini, terus ada orang zaman erupsi Semeru bukan nebar bantuan malah nebar baliho misalnya gitu ya. Pencitraan. Menurut saya ini termasuk juga di zaman pandemi ini, zaman dalam tanda kutip pandemi, entah pandemi atau pandemi ya. Ini menurut saya itu mekanisme take and give aja. Kenapa kok saya sebut begitu? Kalau dibilang diatur kayaknya terlalu canggih mereka bisa mengatur itu ya. Kenapa ada politisi-politisi, ada buzzer, ada macam-macam kok bermunculan di sana sini, tiba-tiba ada yang mengaku Habib begitu, tapi malah menjelek-menjelekkan agama Islam, katanya Asmaul Husna itu sama dengan Trinitas gitu ya. Padahal dia Habib. Ada juga yang dipanggilnya Gus tapi mempertanyakan tentang kenapa Tuhan harus dibela gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran intang surullah yang surkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini ayat Al-Quran kok dibantah-bantah. Nah, ada yang mengaku mu'alaf tersebut Allahnya lemah. Oh iya, ada yang mau baru masuk Islam. Yes, pokoknya dalam kesimpulan umumnya muncul kelompok-kelompok yang berseberangan ya. Satu ingin menjadikan agama ini sebagai sumber inspirasi, sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada sisi lain yang dengan getol entah apa motivasinya itu menyerang dan membalikkan bahwa kita nggak, dalam tanda kutip, seakan-akan nggak perlu agama. Ngurus negara ini nggak usah pakai agama lah, itu kurang lebih. Itu hanya berlaku untuk masa lalu aja. Nah, menurut saya ini nggak lepas dari kepentingan. Tidak mungkin orang seberani itu mengungkapkan hal-hal yang dalam agama itu tabu dan bahkan sangat dilarang keras. Kaum muslimin nggak boleh mengejek sembahan-sembahan orang-orang kafir. Kenapa? Supaya orang kafir itu nggak nanti mengejek kembali atau mempermainkan Allah gitu. Itu yang maksud toleransi itu ya. Nah, ini malah kebalik, justru orang Islam yang yang mengolok-olok agama kita. Nah, ini kan jadi di luar nalar sehat lagi. Kalau dulu orang Islam justru menjaga supaya Tuhan kita tidak diperolok-olok orang lain. Nah, sekarang orang Islam. Nah, ini
mekanisme take and give, karena bukan mungkin ya, kalau dugaan kuat saya ada cuan di sana ya. Kenapa orang berani begitu? Kan resikonya besar tuh. Kalau nggak ada cuannya ngapain juga? Oh, gitu. Materi, ya? Materi pasti. Dorongannya. Kenapa orang rela menuduh menjelek-jelekkan ulama atau mengkriminalisasi saudaranya seiman sendiri? Misalnya dalam kasus sesajen. Ini malah dipolisikan ya. Padahal yang mempolisikan orang Islam ya. Yang jelas dalam ajaran Islam itu sesajen hukumnya sudah sangat gamblang di ulama mazhab apapun gitu ya. Nah, ini ada kelompok Islam, orang yang secara KTP Muslim malah bela yang bikin sesajen dan rela dalam tanda kutip mencelakai orang yang ingin menjaga akidahnya. Kan sudah terbalik dunia. Apa mungkin yang seperti ini tanpa motif? Kok nggak mungkin ya? Nah, jadi kalau saya meminjam istilah Dr. Muhammad Ismail, itu ada 3 motif manusia itu. 1 motif materi, dan ini paling dominan. Dunia ini dikuasai oleh kapitalisme, sehingga setiap orang diajari cara berpikir materialis. Semuanya diukur dengan materi. Baik itu kalau materinya banyak. Indonesia ini maju kalau GNP-nya besar, orangnya kaya-kaya gitu, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus. Walaupun mentalnya bejat misalnya gitu. Cuman materi. Bahkan kalau nyari menantu juga harus cari yang kaya dulu gitu ya. Agama nggak ditanyakan. Yang kedua, motif selain materi juga motif namanya gengsi. Orang melakukan sesuatu karena gengsi. Kenapa dia rajin sekali sholat? Ya gengsi lah. Sebagai pimpinan negara kok nggak sholat, misalnya gitu ya. Kalau nggak disut, nggak disiarkan, ya nggak tahu sholat apa enggak, misalnya gitu ya. Kenapa? Terus ada yang kelompok puja-puji itu ya. Oh, ini kita punya pemimpin yang rajin som Senin Kemis kan gitu ya. Ya mestinya kalau orang soleh yang rajin som Senin Kemis, tahajud, berarti dia mestinya ngerti agama, ngerti syariah, dan tuntutan dalam agama kita kan Islam itu untuk diterapkan, bukan untuk dibikin main-main, hanya untuk nipu rakyat kan gitu. Yang ketiga namanya motif ruhiyah. Seorang berbuat itu nggak ada motif dunianya, tapi motif lillahi ta'ala. Contoh, orang rela berlapar-lapar untuk menjaga agamanya. Di daerah Magelang itu ya, kemarin saya baca, ada, bukan Magelang ya, daerah lebih pelosok lagi ya, di antara Gunung Sindoro dan Sumbing itu, ada suatu kampung yang jumlah muslimnya sangat sedikit, bahkan cuma 3 orang atau berapa, 3 keluarga atau berapa gitu. Tapi orang ini sangat konsisten dalam memegang agamanya, ditawari bantuan ini itu nggak mau. Dia rela setiap seminggu sekali ngaji ke Magelang yang jaraknya sangat jauh dengan motor tahun 80-an gitu ya. Seperti itu karena menjaga agamanya. Begitu. Nah, apa tadi itu konteksnya ya? Dorongan sesuatu. Ya, dorong itu nggak mungkin. Kalau mau nyari materi mending terima tawaran dari orang supaya pindah agama. Mungkin dibangunkan rumah, dibelikan motor, dibelikan sapi. Kalau petani kan senengnya gitu ya, belikan sapi, ternak gitu. Tapi dia memilih lebih baik memegang teguh agamanya. Nah, itu kekuatan apa yang bisa membuat orang melakukan perjalanan sangat jauh, ngongkos, menembus dinginnya malam gitu? Ya karena kekuatan ruh, kekuatan agama, kekuatan hubungan dirinya dengan Allah. Kalau materi jelas. Nah, kurang lebih 3 itu motif manusia bergerak. Nah, apa yang menjadi motif? Ada beberapa tokoh publik atau orang-orang di sekitar kita yang kita kenal maupun yang kita jarang mengenal, kok mengungkapkan hal-hal yang kadang-kadang malah menyakiti hati masyarakat gitu ya. Malah sepertinya tidak berpihak kepada
masyarakat. Bahkan tidak merasa bersalah. Apalagi ya. Masyarakat jelas menjadi dengan kehidupan mana musim pandemi, usaha banyak yang bangkrut, yang di perusahaan banyak yang di PHK, harga telur naik, kan gitu ya, harga minyak naik. Ini gimana kehidupan seperti ini? Pajak dikejar-kejar. Padahal udah bilang jangan impor. Jangan tapi impor. Kebijakannya impor, begitu. Jangan ekspor, malah diekspor batu bara gitu ya. Saya ingat ada orang membandingkan yang lucu-lucuan gitu tapi masuk akal. Zaman Pak Harto itu kalau PLN kita nggak bayar beberapa bulan tuh nggak dicabut ya. Sampai 3 bulan tuh nggak dicabut ya. Zaman dulu antum belum merasakan ya karena belum lahir. Zaman presiden berikutnya zaman SBY itu kalau 2 bulan nggak bayar PLN cabut. Nah sekarang coba telat lewat tanggal 20 nanti ada keluar surat di bawah pintu tagihan kalau nggak dibayar didenda, terus kalau nggak bayar udah dimatikan itu PLN-nya. Nah ini salah satu contoh, ternyata bukan hanya PLN yang mengalami kesulitan pembiayaan. BUMN yang lain, PT KAI, apalagi Garuda katanya mau dijual dan lain-lain lah banyak itu. Ternyata banyak yang mengalami masalah keuangan. Kok bisa sih? PLN misalnya ya, airnya ngalir dari sungai-sungai yang Allah karuniakan kepada negeri kita. Nggak beli itu airnya. Kok bisa rugi ya? Dan masyarakat bayar terus tuh, bayar terus. Telat sebulan dicabut, berarti bayar lah gitu ya. Pertamina, lu tinggal gali dari bumi Indonesia. Mungkin sebagian proses pengolahannya di luar negeri lah ya. Tapi secara umum kan sumbernya dari sini. Mereka diberi hak monopoli kan minyak-minyak dari atau bahan bakar dari perusahaan-perusahaan yang lain belum bisa banyak leluasa berjualan karena nggak bisa bersaing dengan harganya gitu ya. Atau kalau mau jualan di sini ada harganya harus ngikut ketentuan yang ada di sini. Kok sudah dilindungi, diproteksi seperti itu kok masih rugi katanya banyak utang. Konon jadi banyak mensubsidi ya. Jadi banyak hal yang di luar nalar. Nah, ini yang menjadikan saya sebagai rakyat ini, sebagai masyarakat biasa ya layak curiga lah. Ini kayaknya istilah dalam sistem kenegaraan itu, negara ini dikooptasi oleh kelompok kecil. Nah, istilahnya tirani minoritas. Orang cuma sedikit tapi dia menguasai banyak hal, dan itu ciri-ciri kapitalisme begitu. Sekelompok kecil orang menguasai hajat hidup atau menguasai asetnya mayoritas orang gitu, dan dia menentukan nasib banyak orang. Nah, kecurigaan saya begitu, dan dari bacaan ini saya rasa cukup kredibel ini untuk dibaca untuk menambah menguatkan argumen saya tadi itu tentang munculnya tangan-tangan perusahaan besar yang menguasai suatu negara. Kalau dikembalikan kepada teori konspirasi kaum super kaya gitu ya. Baik, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Tadi itu memang bentuk dari keresahan Ustaz Asrofi selaku masyarakat. Bukan hanya patut curiga, tapi memang kita juga yang dirugikan, begitu kan ya. Otomatis juga ini masyarakat yang lain ya, terutama nih para penonton Mahi juga sama-sama berada di posisi yang sama. Kira-kira apa yang bisa Ustaz Asrofi sampaikan pada para penonton khususnya yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk ya mungkin salah satunya membahas seputar menghapuskan oligarki ini ya. Bagaimana caranya, walaupun sepertinya sulit gitu ya. Tapi apa, atau jangan ada kontribusi lain, bentuk lain yang kira-kira akan berdampak nyata untuk bisa membangkitkan umat saat ini. Ya, kalau disingkatnya, berbagai kekacauan ini kan solusinya kita kembali kepada Islam. Baik, pada Islam. Gitu. Tapi kan jawaban itu mungkin
nggak make sense gitu. Tidak semudah itu menerima. Kok gampang gitu. Gampang kali. Tapi begini, saya ingin mengajak para pemirsa untuk bernalar sederhana aja. Sederhana. Bahwa kita yakin seyakin-yakinnya dunia ini sedang tidak dipimpin oleh Islam. Percaya atau tidak? Ya, silakan cari indikatornya. Bukan. Ya, bukan Islam yang sedang menguasai percaturan politik dunia ini. Kita punya contoh karena sebagai muslim wal tangdur maqaddamat ligat. Di masa lalu Islam pernah memimpin percaturan politik dunia. Para analis dari barat yang bukan muslim mengakui itu, bahwa Islam pernah punya wilayah cakupan kekuasaan yang belum ada tandingannya, yang mampu mewujudkan kesejahteraan dengan cakupan luas yang belum ada tandingannya hingga hari ini. Gitu. Nah, masuk akal dong kalau kita berpikir, oh kalau kita ingin menyelamatkan dunia ini ya dengan Islam. Terbukti sebagus apapun busa-busanya para caleg dalam sistem demokrasi ini. Coba nanti kalau ada pemilu, perhatikan. Mulai tampak Islami. Di dalam buku konspirasi kaum super kaya itu begitu disebutkannya. Setiap 5 tahun ada pemilu dan setiap caleg itu berjanji dengan hal-hal yang kurang lebih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi setelah itu masyarakat juga mengalami kekecewaan yang sama berulang-ulang. Nah, jadi kalau meminjam istilah pepatah lama itu, sebodoh-bodoh orang tuh kalau terjerumus ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya, kita sudah belajar, kita sudah melihat bukti empirisnya saat dunia dipimpin oleh kapitalisme atau komunisme itu kurbannya sangat banyak, berjuta-juta orang mati karena perang saudara, perang antar kepentingan yang itu menjadi modal tegaknya sistem kapitalisme ini. Mungkin kalau lebih kerucutnya oligarki ini yang menguasai suatu negeri. Kurbannya banyak. Walaupun ketika orang sebut Islam itu juga menimbulkan banyak korban, katanya begitu. Takut kalau Islam ditegakkan nanti korbannya berjuta-juta orang. Secara sejarah, secara empiris itu belum terjadi. Yang sampai sebegitu besar seperti di perang Irak, di Syria. Ya, dulu memang ada korban tapi nggak semasif itu. Jelas kan jumlah manusianya juga belum sebanyak sekarang. Tapi secara tidak adil mereka menuduh Islam kalau ditegakkan itu akan menimbulkan korban yang sangat banyak. Padahal ini baru kemungkinan yang dalam sejarah juga sulit ditemukan bukti empirisnya begitu. Kalau ada korban, saya rasa harus adil dong kita lihat dalam sistem komunisme, berdirinya negara Uni Soviet itu juga memakan banyak korban. Amerika itu perang Amerika Utara Selatan juga memakan banyak korban, yang itu harusnya dilihat sebagai sesuatu yang fair. Jadi kita mau milih mana? Sama-sama menimbulkan korban, kalau lah dianggap ya sama begitu. Tapi Islam sebagai sesuatu yang kita yakini, ini adalah solusi yang terbaik. Kalau kita nggak meyakini itu, ngapain juga beragama Islam? Kalau saya lebih tegasnya begitu, ngapain juga beragama Islam cuman hanya untuk status doang. Sementara itu tidak diyakini, tidak menjadi bagian dari agenda hidup kita untuk menjadi lebih baik dalam hidup bersosial masyarakat bernegara dengan Islam, begitu. Baik. Terima kasih Ustaz Asraf ini atas penjelasannya terkait dengan materi yang luar biasa ini. Jadi kita sudah dapatkan ya, saran beliau itu memang tidak lain adalah Islam sebagai solusi. Kita selaku umat Islam haruslah meningkatkan kesadaran kita ya, agar kembali kepada aturan yang sudah Allah turunkan sebagai penyelamat kehidupan kita di dunia. Dan semoga saja para sahabat Mahi TV sekalian juga termasuk bagian dari umat yang sama-sama mengharapkan kesadaran ini kita bangkit,
agar perjuangan kita juga bisa sama-sama berada dalam satu langkah untuk bisa membangkitkan kembali umat Islam sebagaimana sejarah Islam pernah menunjukkan bahwa kekuasaan Islam itu menjadi kekuasaan yang paling berpengaruh dan bisa memberikan kemajuan bagi umat manusia saat ini. Semoga saja itu menjadi harapan yang tidak lama lagi akan terwujud. Tapi semuanya itu tergantung dari bagaimana peran kita untuk bisa mewujudkannya. Alhamdulillah ya, kita sudah membahas dengan bahasan yang menarik, tak terasa sebenarnya sudah hampir 1 jam ya kita membahas ini. Tentunya nanti jangan lewatkan pembahasan dalam program Bedah Tabloid Media Umat di episode selanjutnya 2 minggu ke depan yang akan membahas dengan tema yang lebih menarik tentunya dan pembicara yang sama-sama juga menarik. Oleh karena itu tunggu saja kelanjutannya dan jangan lupa untuk tetap saksikan konten-konten dari Mahi TV YouTube channel kita. Semoga bisa menjadi keberkahan dan juga amal jariah untuk kita semua. Saya Afif Salahuddin selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan atau kelupaan. Semoga Allah bisa mengampuni kita semua dan bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, walau alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.